إلا الصالحين المذكور في هذا الكتاب كلهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا ويميلنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kemarin syarat-syarat surat Al-Fatihah sudah kita baca. Terakhir yang kemarin hendaklah dibaca dalam keadaan berdiri, hendaklah dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Itu syarat daripada surat Al-Fatihah. Tak baca digunakan bagi bahasa terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dibaca harus qauluha bil arabiyyah fala yajuzu tarjamatuha, wajib menggunakan bahasa Arab, tidak diperkenankan membaca Al-Fatihah di dalam salat menggunakan tarjamatuha atau artinya terjemahan. Baca di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab diterjemahkan. Baca harus menggunakan bahasa Arab di dalam sholat, sholat wajib ataupun di sholat sunnah. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah. Sekarang kalau dia baru masuk Islam, tidak baca dia baca surat Al-Fatihah, tidak hafal, tidak ngerti, pokoknya tidak baca. Yang pertama kali wajib alaihi ta'allamuha wa hifzuha. Wajib dia belajar Fatihah tadi, wajib dia belajar Fatihah dan dia wajib menghafalkan surat Al-Fatihah itu. Kita baca. Fa in lam yahfazha wajabat katabatuha fi waraqatin yaqra'u minha. Kalau dia tidak hafal tapi baca dia baca. Pakai apa namanya? Latin, ditulis pakai Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Islam, bahasa pasien-pasien itu kan baca, belum baca. Cuman hafal lah, hafal. Tapi baca bisa. Kalau ditulis Latin bisa. Hafal lah, hafal. Jadi mana dia baca Fatihah? Kata batuha
fi waraqatin yaqra'u minha, maka boleh dia untuk ditulis Fatihah itu dengan surat laten dan dia membacanya ketika sholat. Mungkin apa di depan misalnya semayang dan tempel, tas boleh. Yang mau masuk Islam tadi, kalau kita tak ada macam Fatihah dulu. Gitu. Nah, ini Fatihah. Sama dengan ini, apa namanya? Kadang-kadang nama di masjid ada musola sebagian di depannya ada surat sejadah. Boleh tak apa dibaca? Tidak apa misalnya, mau kampung tak apa baca surat sejadah. Tapi kan sunat itu satu. Yo. Jadi mana? Boleh tak kami tulis ditempelkan di depan? Boleh. Tidak apa? Tak apa, tempelkan di depan. Ada yang musola tuh macam lepasan. Ini nak gimana ini kata dia. Apa dia malam subuh Jumat gantungnya orang di situ. Nah, jadi sikap orang imam itu sebenarnya tidak seluruh juga baca. Kalau dia ngapun baca imam apa? Kacau ini. Iya. Jadi ada juga yang tak baca itu betul. Mentah apa dia baca dia jadi imam itu. Ada yang tidak hafal masih baca imam baca tadi dia. Alif lam mim tanzilul kitab terus bacanya. Tambah dia baca. Jangan dibawa pun kaki ujung-ujung loncat ke bawah. Kan apa dia itu panjang Islam. Tambah dia baca. Boleh ditempel. Nah, untuk yang tak baca Fatihah tadi baru masuk Islam boleh dia nulis pakai laten jadi ditempelkan di depan, boleh dia baca Fatihah dengan membaca. Fa in ajaza qira'a sab'a ayatin la tanqusu hurufuha an hurufil Fatihah wal afdal qaunuhu mutawaliyah. Wa in ajaza qira'a sab'ata azkarin la tanqusu hurufuha an Fatihah. Kalau tak baca tak baca. JK baca tak JK? Ini yang bawa Islam tadi judulnya. JK baca tak? Baca JK. Apa dia? Astagfirullah. Baca astagfirullah. Nah, baca astagfirullah hurufnya sama jumlahnya dengan Fatihah. Jadi Allah misal gajah Allah astagfirullah. Misal kamu gitu hitung hurufnya, kita nilai yang hitungnya. Jangan dia tak ngerti juga kan. Nah, jumlahnya misal surat Al-Fatihah sekian huruf misal apa 300 atau 400 misal contoh. Nah, baca istighfar tadi berapa kali istighfar mencapai huruf 400. Begitu kan kita misal 30 istighfar 30. Ini untuk yang baru masuk Islam. Tak baca dia. Jangan kaget kalau dia ngomong tak baca, sudah dosa sembahyang. Tidak. Dia tetap ngomong sembahyang tadi. Baca zikir bisa tak? Bisa. Aku pak kata dia. Haji bisa aku zikir kata dia. Istighfar bisa atau apa? Subhanallah bisa. Tak hitung kan jumlah tadi itu. Nah, kaget baca subhanallah itu di dalam sholat kaget baca misalnya 40 kali. Nah, hitunglah dia. Subhanallah. Boleh tak mampu kalau dia dah baca. Jadi jangan kaget alasan dia dah baca. Tadi lantas kita memperbolehkan dia buat asal sembahyang dulu. Lagi melapang Fatihah baru sembahyang. Jangan. Tetap dikongkon sholat. Kalau dia belum bisa dia dah mampu. Yang paling ini Islam tak baca macam Fatihah. Ada ganti. Ada ganti. Fatihah ada ganti orang Islam sebanding itu berarti hafal Fatihah. Iya, tidak mungkin. Iya. Ada. Oh, misu. Dia itu apa? Soalnya cuma tak bisa ngomong di luar. Itu. Ini untuk khusus untuk yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah atau lebih kurang kita sebut dengan mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Jadi ada ulang sekali lagi, jangan kaget dia dibenarkan untuk tidak sholat. Itu Diacak aku video haji. Dia nak apa? Ini caranya. Baca. Keningaan kalau tempel ke dinding.
baca surat Al-Fatihah yang ditulis itu nanti bahasa Latin besok makin itu ada baca ngaji bantu belajar lagi sudah. Nah, aku sudah ceceng misalkan. Anjing mana lagi mantu sudah tadi saya tadi tetap jadi kompon sholat. Kemudian di sini pengarang kitab tunjuk tahu kita bahwasanya asma'uha namun surat Al-Fatihah ini ada beberapa iko. Bahkan di sini disebutkan oleh beliau ada 25 nama surat Al-Fatihah. Di sini disebutkan oleh beliau cuma beberapa yang biasa kita sering kita dengar yaitu Fatihatul Kitab. Kemudian yang kedua Ummul Quran. Kemudian nama Fatihah itu juga disebut dengan Sab'ul Masani. Itu juga ada yang ada namanya juga Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah. Jadi banyak, lebih kurang ada 25. Di sini tidak ada disebutkan oleh beliau. Itu nama-nama surat Al-Fatihah. Hukum basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Hukum basmalah di dalam surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib dibaca. Fatihah yaitu namanya bismillah tadi. Tapi kalau untuk surat-surat yang lain, wa tusanu fi awwali kulli suratin. Kalau di dalam surat lain hukumnya sunnah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat apa segala macam, illa kecuali surat At-Taubah, kecuali surat At-Taubah. Seluruh surat hukumnya sunnah, sunnah. Kalau Al-Fatihah itu ngapa dia wajib? Itu di posisi sholat baik, di posisi sholat. Tapi kata ulama mengatakan Bismillah itu tetap wajib dibaca. Arti wajib itu artinya dia itu bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca berarti macam Fatihahnya bukan itu. Tapi kalau di bab sholat ini macam di luar sholat. Kalau di bab sholat malah hukumnya jadi wajib. Kalau Fatihah tidak dibaca hukumnya tidak sah. Itu. Kalau di luar sholat ada yang baca Alhamdulillah tidak baca surat apa tidak baca Bismillah, berarti bukan Fatihah. Ayat Fatihahnya bukan. Karena apa namanya Bismillah itu ia ayatun minal Fatihah. Dia adalah salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tapi kalau untuk surat-surat yang lain, dia hanya hukumnya sunnah, pembukaan surat-surat yang lain. Tapi kalau di dalam Fatihah, dia adalah ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kalau di dalam sholat, maka hukumnya wajib harus dibaca. Kalau di luar sholat, ada orang yang tak baca Bismillah ketika baca surat Al-Fatihah, berarti dia baca Fatihahnya kurang satu. Itu baik. Aku dah baca Bismillah, langsung ke Alhamdulillah. Sudah baca lah. Berarti kurang baca Fatihahnya. Ayatnya itu kurang. Tidak. Kalau sholat tak salah, maksudnya di luar sholat tadi. Kalau di luar sholat tidak galak bisa baca langsung ke Alhamdulillah. Ini apa? Berarti bukan baca surat, bukan baca ayatnya bukan. Tapi kalau di dalam sholat dia ngomong saya itu udah galak baca Bismillah, langsung baik baca surat-surat yang lain. Kalau surat Al-Baqarah ketika nyambung langsung baca suratnya baik, tidak pakai Bismillah lagi kan tidak apa-apa. Jadi aku Fatihah tak juga aku baca Bismillah tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tidak baca Fatihah, bukan mengecilkan suara Fatihah. Kalau kecilkan suara Fatihah itu tadi khilaf ulama tadi. Seperti di negeri-negeri Arab sana, daerah Maluku, Arab Saudi segala macam, daerah-daerah Timur Tengah sana, mereka banyak mazhab yang menggunakan mazhab yang Fatihahnya itu Bismillahnya itu secara sir atau dikecilkan. Soalnya kadang-kadang itu macam sebenarnya. Cuma dikecilkan tadi karena ada yang mengatakan itu bukan bagian dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu nama-nama hukum Bismillah. Kalau di dalam surat At-Taubah tidak disunahkan. Bahkan menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar ini ada dua.
ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di bab hadis, maco hadis itu ada namanya Ibnu Hajar juga. Tapi itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beda wong. Kalau kita ngaji fikih, kalau di kiai itu pakai, kiai itu galak nyebut pakai. Karena dulu dengan Kiai Zainal Abidin, nanti Laponeling, Sungai Juju, dengan ceramah Kiai Zawabi nyebut fikih itu pakai. Kalau kiai itu galak nyebut pakai. Nah kalau ngaji pakai, ngaji fikih itu ketemu juga kayak Ibnu Hajar, ada Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Romli. Nah Ibnu Hajar itu beda dengan Ibnu Hajar yang di hadis tadi. Kalau di dalam ilmu fikih namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah di sini ada namanya Ibnu Hajar, berarti ini Al-Haytami betul. Apa kata beliau? Fatahnu fi awwaliha wa tukrahu fi asna'iha. Indah Ibnu Hajar. Menurut beliau, maco bismillah di dalam surat Taubah hukumnya haram. Maco bismillah di awal surat At-Taubah hukumnya haram. Jadi tidak boleh baca bismillah di dalam surat Taubah. Ini nak baca surat Taubah, baca bismillah dulu, hukumnya beliau katakan haram. Wa tukrahu fi asna'iha, tapi hukumnya makruh ketika di tengah-tengah. Sudah baca ini sudah baca, bukan pelumbang sudah terbaca. Besok tak nyambung. Kalau kita ni ngaji rutin kan, besok tak nyambung. Nah, macolah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Kalau di tengah-tengah surat hukumnya makruh. Kalau di awal surat hukumnya haram. Tidak diperbolehkan baca surat, baca bismillah. Karena isinya azab ancaman lalu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqra'u fi awwaliha wa tusannu bi. Nah, itu Imam Ibnu Hajar. Itu pendapat beliau. Kan Imam Romli, nah jadi fikih ini dua nilai kan. Kalau dalam fikih Ibnu Hajar, Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Romli. Itulah yang kadang-kadang berselisih pendapat. Nah, kan Imam Romli ini kata beliau. Kalau kata Imam Romli, waktu qulubu fi awwaliha, kan baca bismillah di awal hukumnya makruh. Baca bismillah di surat Taubah tadi hukumnya makruh. Wa tusannu fi asna'iha, kalau dia di tengah-tengah surat Taubah hukumnya sunnah itu. Jadi kalau yang pertama itu saja lebih apa bahasanya? Lebih keras bahasanya, lebih keras. Nah kalau yang kedua Imam Romli katakan tidak, kalau maco di awal surat hukumnya makruh, maco di tengah-tengah surat hukumnya sunnah. Itu boleh kita nak sampai yang mana tidak apa-apa. Aku nak sampai yang depan dia bujuk haram, bisa tetap. Cuman itu konsekuensinya kalau kita maco dosa itu kan. Nah itu bisa aku pergi kalau nak haram itu lagi aku terbaca atau aku dosa sudah sampai pendapat Imam Romli tidak apa. Jadi maco di awal hukumnya makruh, maco di tengah hukumnya sunnah. Waktu daku al-basmalah bi asna'i jami'i surah. Pada dasarnya bismillah itu disunahkan di setiap kita maco pertengahan surat. Itu sunnah kalau sebenarnya maco bismillah. Jadi kalau sudah di pertengahan surat kita nak maco lagi lanjut, itu sunnah tetap diulang dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tetap disunnahkan. Kecuali tadi surat Taubah tadi. Surat Taubah ada perselisihan pendapat. Huruf di dalam surat Al-Fatihah. Nah, di sini diceritakan huruf di dalam surat Al-Fatihah ada duha, jumlahnya 155. 155 huruf, 155 huruf. Tapi di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada riwayat yang berbeda. Di mana bedanya?
di bacaan Maliki Yaumiddin. Ada pendapat sikot lagi Maliki Yaumiddin. Pendek. Jadi ada dua. Fatihah itu ada dua riwayatnya. Yang boleh kalau yang kita baca biasanya aku kalau bahas ilmu qiraat ini hafaz. Benar kan? Kita ni hafaz. Hafaz itu riwayatnya panjang. Maliki Yaumiddin. Dua halakat. Ada pendapat sikot lagi Maliki Yaumiddin. Pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pendek. Jadi di sini dicatatkan 155 ayat 155 kalau kita baca Fatihahnya maliki yaumiddinnya pendek. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kalau dibaca panjang maliki yaumiddin berarti nama sih kok jadi berubah 156. Ada dari huruf allati laysat fil Fatihah sab'ah mawjud majmu'atun fi qawlihi ba'dhum. Jadi jumlahnya itu ada 155. Kalau Maliki Yaumiddin pendek, kalau dia panjang Maliki Yaumiddinnya jadi 156. Kalau di dalam surat An-Nas itu tidak kata hilaf bacaan Malikin Nas itu hurufnya pendek, jangan dipanjang ke. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin, jangan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan ke bawah nada. Malikin nas, jangan dipanjangkan. Malikin nas itu bacanya pendek. Kalau di Fatihah ada yang khilafnya. Di dalam qiraat itu ada yang khilafnya, ada yang baca panjang, ada yang baca pendek dari Nabi SAW. Tapi kalau untuk surat An-Nas malikinya itu pendek, jangan dipanjangkan. Malikin nas, salah, pendek. Malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai selesai, pendek, jangan dipanjangkan. Itu allati laisat bil Fatihah sab'ata. Di dalam surat Al-Fatihah ada huruf yang tidak di dalam surat Al-Fatihah ada huruf-huruf yang tak kati. Dari huruf hijaiyah itu tidak seluruhnya ada di dalam Fatihah. Jadi ada huruf hijaiyah yang tak kati di dalam Al-Fatihah. Sab'a hurufin, ada 7 hurufnya. Sab'a hurufin kharajat al-Fatihah, ada 7 huruf yang tidak masuk di dalam surat Al-Fatihah. Huruf ta. Ada tak dalam surat Fatihah? Ta, abata, ta. Yang bulat titik 3, bukan yang bergerak. Lagi dulu itu. Nah yang ini ta, yang di gigi itu tak ganti. Cari di surat Al-Fatihah tak ganti huruf ta. Sikot lagi tak ganti huruf ja. Ada huruf ja? Ganti huruf ja di Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ja? Kha. Nanti juga Bismillahirrahmanirrahim. Panjang baca Fatihah tu. Ganti huruf kha. Oh dah ganti. Bayang-bayangkan ada al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu ha itu ganti. Kha dah ganti. Jadi anak lewat karena anak lambat datang tadi kan. Di sebagian masjid yang anak lewat di sembahyang. Jadi speaker itu besar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya jadi Nah itu dah ganti di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dah ganti lagi dalam surat Al-Fatihah huruf za. Huruf za.
yang pecah ro tapi ada titik za. Kalau yang pecah da tuh za itu kan huruf da ada titik itu za di gigi za. Kalau huruf ro ada titik itu namanya za. Za ada kata dalam surat Fatihah. Ro ada, Ar-Rahman yang ada, za itu ada kata. Za ada kata. Kemudian ada kata lagi huruf sya, sin besar. Yang bagaimana titik 3 kata bismillah salah itu sin biasa sin kecil itu bismillah. Kalau bismillah yang salah itu sin besar kata Fatihah sin besar kan kata. Kemudian kata lagi huruf zo kata ada huruf zo kata huruf zo do. Tapi anda pernah dapat riwayat tidak riwayat qiraat tapi ada yang lagi berbuzo logatnya tapi ihdinas siratal mustaqim. Pernah nggak saya buka? Ada yang buka video deh soal masjid ada video itu dia pakai ihdinas siratal zo yang lagi itu riwayatnya lain. Riwayat itu logatnya macam di Yaman huruf qaf itu go Yaman. Kadang-kadang ulama dari Yaman ke Palembang ke Indonesia itu macam huruf ko itu go. Iya. Gola Rasulullah. Kalau itu gola Rasulullah. Kalau itu gola Rasulullah. Nah itu go dia. Nah itu ada di Arab juga itu yang ada video menana setelah sini suaranya itu ihdinas siratal mustaqim. So itu jadi zo. Logat dia maju. Ihdinas so itu kan itu so ihdinas siratal dia ihdinas siratal mustaqim itu kan ada zo itu qiraat lain jangan dites. Iya, itu cara kita mencoba jangan diadu-adu ini kita tes dulu. Macam imam ini ihdinas siratal mustaqim. Iya, kita tuh belajar itu cuma untuk tahu ilmunya di artinya kalau kita paham kita di mana di jauh ini kita tahu ini ada riwayatnya kita belajar ada yang apa macam bismillah terbesar ada yang kecil itu kan bukan untuk kita praktekkan. Bismillah kecil ada riwayatnya dikecilkan bukan untuk dipraktekkan tapi untuk tahu kalau kita esok-esok kemana-mana pas mayang tidak kata bismillahnya kedengaran oh berarti riwayatnya ini makin itu ilmu itu bukan apa namanya harus diamalkan dalam ilmu itu arti pengetahuan ada yang baca diamalkan dipraktekkan ada untuk kita sekedar mengetahui riwayat itu. Jadi jangan dipraktekkan kalau sama dengan Nabi. Nabi itu Bapak bukan seluruh sunnah boleh kita gawikan Pak. Iya, arti sunnah itu apa? Yang digawikan oleh Nabi. Bukan seluruh gawi Nabi boleh kita beloi. Contohnya pengantin bini Nabi apa? 9 bini Nabi. Oh sunnah Nabi, oi 9 kali bini. Ayat subuh siangan, kira ngomong sunnah. Ada di mana sunnah Nabi? Ayat subuh siangan, iya. Kalau syariatnya batasnya 4, kalau di Quran batasnya 4. Nah kalau Nabi itu khusus ya. Ada lagi bahkan ada yang kitab berkarang oleh apa? Ada yang tulis 11. Ada lagi sitok lagi yang pun anda baca. Nabi itu ada puasa namanya puasa wisol, bukan risol, bukan. Wi pakai buah. Wisol itu artinya wasola, nyambung. Nabi itu pernah puasa 2 hari tak buka. Jadi sehari ini puasa, sore tadi nak bagi tak buka Nabi, nyambung sampai besok. Nah itu tak boleh dibeloi. Oh itu kan gawe Nabi berarti sunnah. Harus dibeloi lah sunnah Nabi, tidak boleh ada kekhususiaan untuk Nabi. Kalau kita meloi itu lalu pingsan dulu, tidak buku. Nabi tidak buku. Jadi banyak ada yang itu.
tidak seluruhnya diikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat tadi apa yang disuruh bayar oleh Nabi kami belajar itu. Nah, yaitu huruf-huruf yang terkait di Fatihah. Bau apa tadi? Sa, ja, kho, za, sha, zo. Sikot lagi huruf terkait di dalam Fatihah huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada tak fa? Ada. Jadi sudah 7 terkait dalam Fatihah. Fa, ja, kho, za, sha, zo, fa. Itu terkait dalam surat Al-Fatihah. Tahu sudah masuk dalam Fatihah atau masih? Apa dia? Tahu sudah masuk Fatihah? Bukan masuk dalam Fatihah. Jadi pembukaan baik di ta'awuz. Maka tuh kita sunnah juga maju ta'awuz, tapi kecil lagi semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja Mekah bahasa ini. Kalau Mekah Bismillahnya kecil. Kalau kita ta'awuznya boleh tak dibaca ta'awuz? Boleh, tak apa, sunnah itu. Tak apa dah dibaca. Jadi kalau pun dibaca tidak perlu dibesarkan, tidak perlu dijaharkan, cukup disirkan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan itu ta'awuz. Untuk di luar sholat tetap dipakai ta'awuz, sunnah hukumnya. Ta'awuz di luar sholat itu hukumnya sunnah, dibaca di setiap baca surat. Baca surat apapun digunakan. Bahkan kalau di tengah-tengah juga sunnah baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ini itu dari coba bayangkan baca Quran baik tetap disuruh baca a'udzubillah, sedangkan kita ini lagi taat ini. Termasuk taubah kali baca ta'awuz boleh? Apa dia? Taubah. Iya. Ta'awuz itu boleh kan? Boleh. Ta'awuz Basmalahnya boleh. Iya, malah ta'awuz itu sunnah dia. Karena pelindung kan. Isinya kan azab. Tidak boleh bismillah, karena bismillah ini menyebutkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dipakailah ta'awuz, maka tidak dibahas tadi ta'awuz tadi. Cuma bismillah yang dipekarkan, dibahasakan ta'awuz dan dipekarkan karena memang cocok dibaca untuk ta'awuz tadi. Aku berlindung kepada Allah. Ini minta perlindungan kepada Allah. Itu. Nah, di dalam baca Quran kita dikongkon disunahkan untuk membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita harusnya kita paham dari situ baik, karena di dalam ibadah baik setan itu tetap moda kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nama Quran ini langan Quran. Karena setan dia malah tak teman ngomong taat. Kalau dia ngomong yang tak taat, dia lepas kejadian memang tak sedih lagi ini kan. Dia ngomong mampu, tak sedih lagi ini. Tapi hai sudah jadi. Nah, siapa yang digoda? Sudah basmalah apa bunyi? Nah, itu tadi salah satunya. Lagi macam iya misalnya ini satu macam Quran itu setan macam. Nah, kalaupun memang kalau itu penting, yang seharusnya kalau adab membaca Quran itu kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan rasanya. At-Tibyan itu karena Imam Nawawi khusus hamalatul Quran, khusus dikarang oleh Imam Nawawi untuk orang-orang yang tak baca Quran, yang menghafal Quran. Di situ dibahas oleh beliau adab menghafiz Quran, niat baca mana, apa niat hafal Quran, dia jadi mau terkenal, dia duit banyak. Iya, kalau ngaji ini kan hebat, apalagi imam-imam itu jadi Masjidil Haram di Madinah itu gajinya tidak pakai nominal, Pak. Terserah si imam nulisnya berapa, betul duitnya. Nah iya benar saja. Imam sudah bergaji dia, tapi tiap bulan dia cek tulis mutunya berapa, 3 miliar, betul 3 miliar. Cuma itu tadi karena memang mereka ini mau soleh, tidak butuh dengan duit. Jadi
gitu kan. Kalau kita kecil kan ya, apa mulanya nih? Iya betul. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Anak pernah dapat info itu ada kelas-kelasnya. Kalau cak imam sudes itu dia sudah tahap internasional sudah. Ada imam-imam kecil kan di masjid, bukan Masjidil Haram di Mekah. Kan ada masjid-masjid kecil juga di daerah-daerah. Nah itu kalau imam-imam yang kecil-kecilnya itu digaji juga gajinya sebulan itu 7.000 real. Kalau diduitkan 7.000 real itu lebih kurang 40 juta rasanya. 43 juta, kalau salah. 7.000 real, 30 juta. Iya, di Google 7.000 real itu jumlahnya 30 juta rupiah. Ya, tahu ya tergantung inilah kali. Ya kalau perkiraan misalnya besar 30 juta. Ini masjid-masjid ini lah. Misalnya Masjidil Agung itu Masjid Agung misalnya. Nah ini Masjid Nur Sada jadi imam 30 juta. Bagaimana? Jadi imam kalau ngapal ke Fatihah singgonya terus baca kocok. Iya sekarang saling suruh. Tak ganti. Saling suruh. Lagi sebelum kita dah sini sudah. Itu jadi itu kalau dia dia tidak ganti tapi namanya apa dia duit dari ini sudah kelas internasional jadi nah itu tadi di dalam kitab Tibyan itu dibahas oleh Imam Nawawi niatnya apa ngapal Quran nak ngapo lurus niatnya. Nah di situ juga salah satunya adab baca Quran. Adab baca Quran itu istiqbalul kiblat ngadep kiblat. Boleh tak baca Quran tak ngadep kiblat? Boleh, tapi adab kita sopan santun kita ketika nak baca Quran hendaklah ngadep kiblat. Kalau tidak ngadep kiblat boleh. Karena membayar kadang melingkar ya. Ya itu tadi tergantung deh. Artinya boleh tak ngadep kiblat, tapi abdolnya ngadep kiblat. Tadi kalau anda kata tadarusan itu kan berbentuk ini kalau ditanya dibenci oleh Imam Nawawi kalau macam lewean ini amalia pribadi. Itu Imam Nawawi hendaklah macamnya ngadep kiblat. Kalau tadarusan tak ngadep kiblat kalau berjanji ini berarti itu lagi berjanji besar tidak apa itu adab tadi itu kan. Kemudian baca Quran tadi jangan memutus ayat sebelum habis. Jangan diputus ayatnya semua bisa. Tadi di Abu Bakar tadi bunyi HP, stop. Padahal masih tengah-tengah itu ayatnya belum habis, belum mubin, belum di akhir ayat, masih di tengah. Artinya beda kita aku itu kalau di stop, tidak nyambung. Nah itu tidak boleh kata Imam Nawawi. Habiskan dulu ayatnya, biar telah ditelepon. Iya, ini kita ini lagi telepon dengan Allah bahasanya itu eca-eca itu kan. Kita ini lagi berkomunikasi dengan Allah. Kenapa kita tinggalkan komunikasi dengan Allah demi berkomunikasi dengan yang artinya utang ini telepon. Nah dibalik itu kan. Nah jadi itu tadi kalau baca Quran habiskan dulu. Nah dia telepon misal cucu kita, anak kita misal kita lagi baca Quran. Yai minta duit, jangan diladenin dulu. Habiskan dulu macu ayat tadi, bukan macu habis kesabar, amor yo, lagi kalau golong lagi, habiskan ayatnya, apa namanya, sekiranya pas artinya tadi itu kalau kita tidak tahu batasan yang pas artinya, habiskannya satu ayat, itu kan, habiskannya satu ayat. Cuman kalau ketemu dengan ayat yang panjang dalam surat Al-Baqarah itu, ayat yang panjang itu surat Dain. Surat ayat yang menerangkan tentang utang itu kalau dijingok satu halaman ini, satu halaman itu yang menerangkan tentang masalah hukum utang piutang itu satu halaman. Nah itu kalau cucu kita minta duit kita habis ke siku ayat itu, sudah kamu deh, kamu berusaha halaman itu adab
adab baca Quran. Maka tuh Anda sampaikan kemarin kalau baca Yasin usahakan ini bab adab. Kalau tadi katakan berdosa tuh ya idah, tapi ini kan adab. Kalau baca pegang Yasin tangan kanan. Kalau kita mimpin Yasin pegang speaker tangan kiri. Itu bukan sesuatu dosa kalau tidak, tapi adab. Yasin jangan di kapal, di bawah. Itu kan duduk di pucuk atau di paha. Ini nomor berjejer. Yang lebih hebat lagi Yasin di bawah, senang di pucuk. Lebih hebat Yasin, lebih hebat risol daripada Yasin tadi. Pernah anak ngisi ceramah 40 hari apa itu di daerah Sekim. Iya, berjejer kapal kalau Yasin. Ceramah lah aku bahas masalah itu sekali tu lah diundang lagi. Dia apa aku? Ya gitu saja. Maaf. Teko kori itu yang diundang yang baca Yasin itu kori saat itu. Kalau bagus yang baca teko korinya. Jadi maaf kata, aku sampai Imam Nawawi ngajar satu kitab yang isinya adab. Wong yang nak baca Quran ini bukunya, nak apa Quran ini bukunya. Kalau ada wong yang ilmunya di Quran, dia habis Quran, dia qori, tapi dia tak tahu dengan ada. Dia cuma pintar baca Quran, dia cuma hafal Quran, tapi adab dengan Quran dia tak ngerti. Nah itu yang bahaya. Adab dengan Al-Quran. Baca Quran, maulid kan baca Quran, qori. Jangan masalah tu masjid juga harus apa namanya menyelamatkan. Kita tak tahu yang kori kita ni punya adab apa beda. Kalau baca masjid juga, kalau kita ngerti, masjidlah yang memfasilitasinya. Jangan kaget lah sudah nak ngaji bawa baca Al-Fatihah, bawa ujung-ujung yang dia ni tadi memang tak ngerti, cuma baca Quran ilmu Quran dia ngerti, tapi adab tak tahu ujung-ujung kapal kita di bawah Quran. Di jalur itu lah anak-anak ceramah di jalur. Kapalnya di bawah Quran, baca Quran bagus. Belum tu ya baca Quran, kapalnya di bawah. Itu adab. Jadi penting adab itu sangat penting. Jangan ilmunya baik kita pelajari, tapi adab. Maka tu maaf kata tu kita berdoa, kita baca Quran. Kok bisa kiai ini kita tunjuk banyak minum, cucu kita sakit, anak kita sakit. Kiai ini macam Fatihah, sembuh cucu itu. Apa Fatihah? Apa Fatihah? 70 kali baca Fatihah. Kiai ini sampai mengantuk. Baca dari obat. Itu salah satu juga Imam Ghazali. Banyak sebenarnya faktor. Mulutnya dijaga, tak pernah ngatain wong, tak pernah nyinggung wong, tak pernah ngomong kotor. Itu salah satunya. Kedua, ketika baca Quran mereka itu ngomong soleh itu pakai adab. Maka itu ngefek dia. Ini begitu. Gambaran kita cak mana kalau kita ngadep wong tapi kita pakai adab, pakai sopan santun. Respect tak wong itu dengan kita? Pastilah. Itu juga kita dan Quran. Kalau kita beradab dengan dia, kita hormat sopan santun dengan dia, ada bercakap, pasti ada share yang dekat dengan kita. Itu kalau nemuin wong kalau kita kurang ajar sekali kau jangan sekali lagi segini, udah depan kepala kau. Sekali kau minta proposal jadi kurang ajar. Aku lagi tidur kau gado-gado. Masjid lain tak ada model itu. Kalau tak kebuka tak ada gado dia. Nah itu kan adab. Jadi waktu ketika apa namanya jadi apa dia tadi respect kamu dia bahas rumah dia dah gaji apa dia respect dia? Ya respon baik itu nah. Ya respect apa dia? Itu lah. Pokoknya jadi senang itu lah kita tu kan Jadi kan itu sebenarnya apapun itu adab itu sebenarnya tidak ibadat, tapi seluruhnya itu dimulakan adab. Maka itu bahasa Nabi buistu mu'allimah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Diutam lima maka rimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan adab. Karena adab itulah yang terutama. Waktu di dalam hadis itu ihsan, Islam, iman, ihsan.
Itu kan Islam, iman, ihsan yang ditanya oleh Jibril ketika di dalam percakapan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi ihsan itu kalau nak dikatakan lemah artinya adab sopan santun yang diajarkan oleh agama itu. Karena semuanya akan berkaitan dengan ibadah. Ketika kita melakukan sopan santun, amal baik, kalau macam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surat Al-Fatihah tadi. Di dalam surah Al-Fatihah itu lebih kurang sudah bentuk. Sekarang rukuk yang selanjutnya adalah rukuk. Nah, rukuk ini namanya rukun fi'li. Kalau tadi Fatihah namanya rukun qauli, ucapan. Kalau rukuk ini fi'li, berarti bacaan di dalam rukuk hukumnya sunnah. Yang wajib itu gerakannya itu hukumnya jadi wajib. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Cuman ruku itu adalah inhina musalli, merunduknya seorang yang sedang sholat. Bila inhinas bukan inhinas itu ada contoh kan. Jadi ini yang ruku itu adalah bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Ruku yang benar itu adalah sekiranya telapak tangan ini roha itu menyentuh lutut. Nah, inhina itu yang tak boleh tadi. Inhina itu adalah ruku merunduk tapi tangan tak nyampe. Mana lah gambar? Iya, tidak nyampe. Ya di paha lah itu. Merunduk, makruh. Jadi batasnya lutut itu yang wajibnya harus sampai lutut. Kurang dari lutut hukumnya tak sah. Lebih dari lutut hukumnya makruh. Kan dincotnya batal semuanya. Karena pergerakannya banyak itu. Dincot. Encot itu namanya. Itu batal berapa kali gerakan itu. Iya. Tidak boleh ke ini nah. Nah, ini nah. Posisi tangan harus lurus sampai ke atas. Lurus. Jadi intinya nak lurus, nak mengot punggung atau tangan, yang afdolnya itu punggungnya lurus. Kalau dalam riwayat itu sekiranya banyu kalau ditaruh itu tidak tumpah. Tapi kan tidak baca gitu, ada tidak baca yang pinggangnya sakit langsung kalau lipas pun gitu kan. Nah jadi maka itu tinjau patokan. Kalau sudah ini sampai ke lutut itu sudah itu. Nak bentuknya bengkung, nak bentuknya mana terserah. Yang penting ini sudah tentu kalau lutut. Itulah patokan rukuk yang pas. Nah kalau dia bisa meluruskan tangan dan punggungnya dengan rapi, itu lebih afdol gitu. Sebab itu sampai Nabi mengibaratkan kalau ditaruh banyu itu tidak nyampak, pakai meja dan sudah lurus. Nah, tapi kalau tidak bisa, ini tadi bihaitsu sekiranya, maka itu pakai kalimatnya tadi. Sekiranya tanah rohatahu, kalau tidak baca sekiranya telapak tangan ini sudah menyentuh lutut, itu sudah dikatakan rukuk, sudah benar, sudah tidak salah. Kaki ini modelnya Iya, tidak apa-apa. Yang penting tangannya nyampe. Iya. Ya balik lagi kalau ada yang bertanya, kalau badannya tak ajak terbungkurnya misalnya stroke apa dan baca sampai tangan, tidak apa-apa. Kalau dia uzur sakit atau tidak baca bengkung sampai bungkurnya tidak baca, cuma sekiranya sakit ini misalnya stroke apa nanti gitu, itu kan uzur. Itu nah terkencang kalau dimaksud lagi tahu badannya kan itu yang normal. Ya itu kalau normal ini sampai ke di lutut. Kalau baca afdolnya dulu, kalau baca luruskan punggungnya. Kalau tidak baca ini patokannya sampai sini sudah, itu cukup sudah itu.
baru sampai di tegi-tegi. Ya, kalau baca ya lakukan, kalau tidak baca ujung-ujung habis main bobot. Cantik kau ini bukan bisa. Cuman yang anda perhatikan, yang baca logos itu yang bopongnya besar. Baca di logos. Yang anda perhatikan. Kalau kita bungkus tidak baca logos, bopong pula dia. Iya. Karena nggak usah topik, itu logosnya di semua buku. Karena bopongnya itu besar, jadi langsung ini nah. Kalau kecil kan agak timungin langsung gitu kan. Iya dia kecil, nah langsung gitu kan. Kalau dia kecil kan monggol gitu kan. Iya kan. Kalau ada perhatian, cuma tidak tahu yang ngomong lain itu tidak tahu mana ada perhatian dia baca di logos yang kalau semuanya perhati baca. Anak ngetes, akhir pinggang. Lagi ini, nah itu rukuk. Jadi tadi sekiranya ini sampai di lutut itu sudah sah sholatnya. Lagi lain lagi kalau dia ada keadaan yang tidak bisa dilakukan dari situ, sakit pinggang kalau mencuri atau stroke atau apalah, itu lain lagi uzur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqdina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.